Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya ya? Baik, langsung saja. Hari ini kita masuk dalam perkuliahan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang masuk di pertemuan ke-11 dengan materi tentang kesulitan belajar. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa dibekali pengetahuan dalam memahami serta mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus. Kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah ini yaitu memahami pengertian, dampak, jenis, faktor, identifikasi layanan, model bagi anak berkebutuhan khusus, permasalahan tentang anak berkebutuhan khusus, hambatan anak berkebutuhan khusus, pelayanan anak berkebutuhan khusus, identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus, sehingga tindak lanjut pelayanan pada anak berkebutuhan khusus dan membahas pendidikan inklusif. Khususnya untuk pertemuan ke-11 ini akan menjelaskan tentang mengalami kesulitan dalam belajar. Pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah anak-anak yang mengalami hambatan atau penyimpangan pada satu atau lebih pada proses-proses psikologis dasar yang mencakup pengertian atau penggunaan bahasa kurang baik itu secara lisan maupun tulisan. Hambatan-hambatan kesulitan belajar yaitu yang pertama, tidak mampu mendengar. Yang kedua, berpikir. Yang ketiga, tidak mampu membaca. Yang keempat, tidak mampu menulis. Dan yang kelima, tidak mampu mengeja dan berhitung. Pada hambatan-hambatan kesulitan belajar ini adalah bersifat secara intrinsik, yang mana pada individu itu diperkirakan karena terganggunya fungsi sistem syaraf pusat atau bisa terjadi sepanjang kehidupan. Dan masalah dalam perilaku regulasi diri, persepsi sosial dan interaksi sosial itu dapat muncul pada kesukaran belajar, tetapi tidak merupakan sumber utama dari kesukaran belajar. Walaupun kesukaran belajar itu bisa terjadi bersamaan dengan kondisi kecacatan, yang mana seperti kerusakan secara sensoris, retardasi mental, gangguan emosional serius, atau karena pengaruh ekstrinsiknya, yaitu seperti perbedaan budaya, instruksi yang kurang memadai atau kurang tepat. Lah, ini bukanlah akibat dari kondisi-kondisi atau pengaruh-pengaruh tersebut. Batasan dalam kesulitan belajar khusus. Hambatan pada anak kesulitan belajar secara khusus yaitu termasuk kondisi-kondisi seperti di bawah ini. 1. Yaitu adalah gangguan persepsi. 2. Kerusakan otak. 3. MBD, yaitu minimal brain dysfunction. 4. Kesulitan membaca, yaitu disleksia. 5. Gangguan dalam memahami kata-kata atau developmental aphasia. Dari hambatan anak dengan kesulitan belajar, yaitu yang mana batasan ini tidak mencakup anak-anak yang akan mengalami hambatan belajar diakibatkan dari kecacatan visual, pendengaran atau motorik, keterbelakangan mental, gangguan emosional atau deprivasi atau kurangnya stimulasi dari lingkungan. Deteksi awal anak itu memiliki kesulitan belajar. 1. Keterampilan dasar, yang mana keterampilan dasar itu adalah anak dengan kesulitan belajar itu biasanya memiliki gangguan dalam proses mempelajari nama, warna atau huruf, dan tidak memiliki pemahaman yang kuat hubungan antara huruf dengan suara, buruk pada tugas yang berhubungan dengan bunyi, memiliki masalah dalam mengingat fakta dasar-dasar simbol yang ada dalam matematika. 2. Membaca, yang mana membaca ini maksudnya yaitu anak-anak ini memiliki kekurangan
dalam jumlah perbendaharaan kata dibandingkan anak seusianya, membaca dengan suara keras, kurang lancar, atau masih terbata-bata, dan memiliki masalah yang berkelanjutan atau terus-menerus untuk mendeskripsikan sesuatu, dan tidak mengerti apa yang dibaca. Pemahaman membaca itu bermasalah karena masalah pemahaman uraian kata dan masih sering membalik-balikkan kata. Kemampuan membacanya itu masih tidak sesuai dengan kecerdasan yang tampak, dan kosakata yang dimilikinya itu masih sering mengganti kata-kata yang mirip secara visual. Misalnya ini untuk itu. Jadi lambat tingkat membacanya dibandingkan anak lain yang seusianya. Itu kata-kata yang terpecah ketika membaca. Menambahkan kata saat membaca itu masih terus bergantung pada jari menunjuk saat membaca untuk siswa yang lebih usianya di atasnya. Kemudian terus bergerak bibirnya saat membaca. 3. Menulis. Yang mana dimaksud menulis itu adalah anak-anak ini membuat pembalikan huruf dan diulang-ulang, sering melakukan kesalahan dalam ejaan termasuk penghitungan konsonan dan kesalahan urutan suku kata. Misalnya manbi, padahal sebenarnya mandi, tapi dia menyebutnya adalah mambi. Dan menulis lambat atau dengan susah payah dan membuat pembalikan nomor, jadi nomornya masih terbolak-balik. 4. Bahasa lisan. Yang dimaksud bahasa lisan di sini itu anak-anak ini memiliki kesulitan menemukan kata yang tepat mengingat urutan verbal, misalnya nomor telepon, arah, bulan, tahun, dan memiliki kosakata yang masih terbatas. 5. Perilaku. Yang dimaksud di sini perilaku itu anak-anak ini tidak suka membaca atau menghindarinya dan memiliki masalah perilaku waktu selama atau sebelum kegiatan membaca dengan membaca secara signifikan, dan dia menolak untuk melakukan pekerjaan rumah yang membutuhkan bacaan. Tampaknya hanya melihat gambar-gambar di waktu cerita dan mengabaikan teksnya. Jadi di sini dia itu kasusnya anak-anak ini dia lebih suka melihat gambarnya. Ketika dia suruh membaca, dia itu masih agak malas seperti itu. Macam-macam kesulitan belajar. Macam-macam kesulitan belajar di sini dibagi menjadi 2. 1. Kesulitan belajar pra-akademik. Kesulitan belajar pra-akademik dibagi menjadi 3. 1. Gangguan motorik dan persepsi yang mencakup gangguan pada motorik kasar, penghayatan tubuh, dan motorik halus. 2. Gangguan persepsi meliputi persepsi penglihatan atau persepsi visual, persepsi pendengaran atau persepsi auditoris, persepsi haptik atau raba dan gerak atau taktil dan kinestik, dan intelijensi sistem persepsi. Jenis gangguan ini perlu penanganan secara sistematis karena apa? Pengaruhnya itu terhadap perkembangan secara kognitif yang besar yang bermuara pada terhambatnya prestasi akademik yang akan dicapai anak nanti. 3. Yaitu dispraksia atau sering disebut dengan istilah clumsy, yang merupakan keadaan akibat adanya gangguan dalam intelijensi auditori motor. Karena anak ini tidak mampu untuk melaksanakan gerakan bagian dari tubuh dengan benar, walaupun tidak ada kelumpuhan di anggota tubuhnya. Karena manifestasi dispraksia ini dapat berbentuk disfasia secara verbal, yaitu bicara, ataupun dengan secara nonverbal, yaitu menulis, bahasa isyarat, dan pantomime. 2. Kesulitan belajar akademik. 1. Spasial.
Yang dimaksud spasial itu yaitu memiliki kesulitan mengingat cara untuk mencapai tempat dan masih sering tersesat, bingung antara kiri dan kanan, kemudian memiliki masalah membaca waktu dan memiliki kemampuan yang buruk untuk koordinasi antara tangan dan mata, dan memiliki masalah melengkapi teka-teki, itu masih kesulitan, dan tidak dapat menggambar dengan baik. Meja serta tas buku sangat berantakan dan memiliki rasa yang buruk terhadap ruang antar pribadinya. 2. Sosial. Yang dimaksud di sini sosial itu adalah dalam sosialisasi, anak-anak ini memiliki kesulitan mencari tahu tentang orang lain dan kurang menyadari situasi sosial, tidak mudah untuk berinteraksi, dan tidak menyadari dampak sosial dari perbuatannya, dan dia masih belum bisa berpikir bagaimana apa yang terjadi nanti, apa dampaknya. Kemudian meningkatkan penarikan sosial, dia tidak mau untuk berinteraksi. Memiliki masalah beradaptasi dengan situasi baru, tidak membaca isyarat perilaku baik itu nonverbal secara efektif. 3. Matematika. Yang dimaksud matematika ini itu adalah dalam hal untuk mengingat tentang angka ya, atau berkaitan dengan pelajaran matematika, anak-anak ini mengalami kesulitan dengan konsep dasar pada pelajaran matematika atau hitung-hitungan atau yang mengenal tentang angka, dan menjadi bingung tentang perhitungan melalui banyak tahap, atau kesulitan dalam menjawab soal, dan dia seringkali untuk panik atau ada rasa takut sehingga dia cemas. 4. Menulis. Yang dimaksud di sini menulis itu dalam hal kemampuan menulis, anak-anak ini masih memiliki tulisan tangan yang sangat buruk, terutama di bawah tekanan waktu atau ketika dia didikte sama gurunya, dia masih kesulitan. Menulis di atas kertas tak bergaris, sulit dan berantakan masihan. Kemudian salah mengeja kata sesuai dengan urutannya. Memiliki kemampuan yang rendah dalam kontrol motoriknya. Memiliki masalah atau kesulitan menyalin dari papan tulis. Jadi dia kalau misalkan gurunya itu menulis di papan tulis, dia masih kesulitan. Kemudian dia menulisnya sangat lambat sekali dan memiliki genggaman pensil canggung, agak kesulitan dia memegang pensil. Huruf terlihat kasar dan tidak konsisten, memiliki kesulitan menjaga margin kiri atau menulis huruf melewati batas secara signifikan. 5. Perilaku. Di sini yang dimaksud perilaku itu yaitu tampak pada anak-anak tidak suka atau menghindari pelajaran yang tidak disukai. Semisal dia tidak suka dengan hitung-hitungan, atau dia tidak suka dengan hal-hal seni seperti menari, dan dia sering menolak untuk melakukan pekerjaan tertulis atau pekerjaan rumah, dan tampak terisolasi dari rekan-rekan dan tidak terlibat dalam suatu yang dia tidak senangi. Penanganan pada anak yang memiliki kesulitan belajar. 1. Terapi perilaku. Yang dimaksud terapi perilaku yaitu sering digunakan adalah motivasi perilaku. Yang dimaksud dalam hal ini, anak akan mendapatkan penghargaan langsung jika dia dapat memenuhi suatu tugas atau tanggung jawab, atau dia berperilaku positif, maksudnya dia bisa memberikan, hari ini bisa memberikan perbedaan dari hari-hari kemarin, atau sebaliknya, anak juga akan mendapatkan peringatan jika ia memperlihatkan perilaku negatifnya.
Dengan adanya penghargaan dan peringatan langsung, maka anak ini dapat mengontrol perilaku negatif yang tidak dikehendaki. 2. Psikoterapi suportif. Psikoterapi suportif dapat diberikan kepada anak dan keluarganya. Maksudnya di sini untuk bertujuan memberi pengertian dan pemahaman mengenai kesulitan yang ada sehingga dapat menimbulkan motivasi yang konsisten dalam usaha memerangi kesulitan ini. Jadi di sini orang tua juga harus bisa memberikan motivasi atau semangat untuk anak-anaknya. 3. Pendekatan psikososial lainnya. Adapun studi kasus yang mana ceritanya yaitu anak lamban belajar bisa sukses jadi pengusaha. Kasus tersebut yaitu terjadi pada pemilik bisnis kosmetik yang ternama Martha Tilar. Di sini Martha itu pernah divonis sebagai anak yang lambat belajar alias slow learner. Namun dia mampu mengembangkan potensinya itu sebagai pembisnis sukses di bidang kosmetik. Karena dia merasa dirinya itu lemah jika disuruh belajar berkaitan tentang angka atau matematika. Dan di sini dia mempunyai IQ yang rendah. Namun ibunya selalu membekali dengan kreativitas, sehingga dia dari kecil selalu diajar untuk bisa mengembangkan hal-hal kreatif yang ada di sekeliling sehingga menghasilkan uang. Dari situlah jiwa pembisnis Martha dengan bekal kreativitas maka tumbuh dan berkembang. Jadi semuanya itu adalah berkat dari dorongan ibu dan keluarga, kemudian suaminya juga mampu membuat Martha terus mengembangkan potensi dirinya sebagai pengusaha kosmetik yang bisa memanfaatkan ramuan tradisional dengan dikombinasikan teknologi modern. Alhasil dari semua itu yang mana dulu Martha itu pernah divonis sebagai slow learner, maka dia bisa menjadi pembisnis di bidang kosmetik, berkembang pesat dan mendapat pengakuan di dalam maupun di luar negeri. Cerita singkat dari film Taare Zameen Par. Film Taare Zameen Par adalah film yang mampu menjadi salah satu inspirasi dan saya sangat merekomendasikan untuk ditonton oleh para orang tua. Karena kita akan menemukan banyak nasihat yang dapat kita jadikan panutan dalam mendidik anak-anak. Kisah seorang anak kecil yang bernama Ishan, ini dia mengalami disleksia. Ishan yang mengalami hal itu lantas sangat membenci sekolah karena dia sangat kesulitan dalam membaca. Dan sudah melakukan beberapa kali bolos karena selalu diejek dan dikucilkan oleh teman-temannya hanya karena ia tak mengikuti pelajaran dengan baik. Bahkan gurunya pun sampai kewalahan menghadapinya. Saat di rumah pun Ishan mengalami perlakuan yang tidak baik oleh ayahnya. Seringkali ayah menuntut untuk terus belajar karena selalu membandingkan kakaknya yang mendapatkan peringkat. Karena nilai akademiknya tak kunjung baik, akhirnya Ishan dikirim ke sekolah yang jauh dari tempat tinggalnya. Ishan merasa kesepian di sekolah barunya. Tak kalah berbeda dengan sekolah lamanya. Banyak teman dan guru yang mengejeknya hingga datanglah seorang guru laki-laki. Ia datang dengan penuh keceriaan, berbagi bahagia bersama anak didiknya. Di tengah ia memberikan materi pelajaran, ia melihat Ishan yang tampak murung. Ia lalu mencari tahu apa yang terjadi pada Ishan.
Setelah diamati dan dicari tahu oleh seorang guru tersebut, ia menemukan satu hal, bahwa Ishan berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Ishan memang berbeda dengan teman yang lainnya, tapi dia pandai dalam bidang akademik dengan berkait dengan melukis. Baik, materi-materi tentang kesulitan belajar sudah saya sampaikan ya. Dimulai dari pengertian kesulitan belajar, faktor-faktor kesulitan belajar, kemudian macam-macam kesulitan belajar. Nah, di situ juga ada studi kasus tentang Martha. Siapa sih Martha itu? Martha itu adalah yang mempunyai kosmetik ternama, yaitu Martha Tilar. Ya, di situ sudah ada di slide yang tadi sudah saya ceritakan secara singkatnya ya. Kita dapat mengambil kesimpulan dari semua materi dan kasus-kasus yang sudah ada. Yang pertama yaitu mendeteksi secara dini terhadap anak kesulitan belajar adalah dengan perlakuan yang diberikan secara tepat, yang bagaimana yaitu berupa stimulasi atau rangsangan dengan berbagai macam metode program kegiatan belajar, baik itu di sekolah maupun di rumah. Dan yang perlu kita kumpulkan untuk pendidik atau untuk guru, beberapa data penting ya. Yang pertama yaitu data perkembangan fisik atau motorik. Kemudian yang kedua data perkembangan intelektual. Dan yang ketiga data perkembangan emosi. Dan yang keempat data perkembangan sosial dan moral. Untuk kesimpulan yang kedua, pendidikan di Indonesia itu dapat mengutamakan pengembangan potensi setiap anak. Pendidikan di sekolah tidak hanya untuk menghasilkan anak-anak yang pintar, tapi yang perlu saat ini yaitu adalah anak-anak bisa menjadi pribadi yang kreatif dalam bidang yang disukainya. Kemudian yang ketiga yang paling penting adalah dukungan keluarga atau orang tua. Peran orang tua sangat dibutuhkan kepada anak yang mengalami kesulitan belajar. Karena apa? Motivasi ya, pendekatan seorang ibu atau orang tua itu adalah bisa memberikan stimulasi atau rangsangan yang baik untuk masa pertumbuhan anak. Jadi di sini saya juga pernah melakukan penelitian tentang kesulitan belajar. Di situ peningkatan belajar membaca huruf abjad kepada anak yang menyandang anak berkebutuhan khusus. Di situ saya menggunakan metode Vernal ya, di referensi sudah ada, silakan nanti mahasiswa bisa melihat penelitian saya yang sudah saya publikasikan. Baik, untuk perkuliahan hari ini bisa saya akhiri. Semoga perkuliahan hari ini bisa membawa kebarokahan dan kemanfaatan untuk kita semua. Bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.